Terima kasih banyak pada Pak Gembala, Pak Wakil Gembala di tempat ini, Pak Fonti, dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Saya diberikan kesempatan untuk sharing beberapa firman Tuhan. Amin. Amin. Tema kita pada hari ini adalah hati yang merdeka di dalam Kristus. Sama-sama katakan, hati yang merdeka di dalam Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus seharusnya mengekspresikan hati kita sudah merdeka. Kalau Yesus sudah mati di kayu salib, kalau dia sudah menderita, disalibkan sampai dibunuh dan sampai dia di kayu salib, seharusnya kita sebagai anak-anak Kristen, orang Kristen harus merdeka. Tetapi kenyataannya apa? Kita mengambil sikap yang tidak merdeka. Banyak di antara kita, anak-anak pemuda, baik cuma dewasa pun mengekspresikan sikap seperti orang yang belum merdeka. Padahal Yesus sudah memerdekakan kita. Oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, dia sudah memerdekakan kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit kita. Kurang apalagi pengorbanan Tuhan Yesus itu. Kita menyia-nyiakan kesempatan yang luar biasa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya mau mengajak kita hari ini, kita harus merdeka di dalam Kristus. Coba kiri kanan Anda katakan, merdeka di dalam Kristus. Amin. Kita harus merdeka di dalam Kristus, Bapak Ibu. Kenapa hati? Nah, kenapa hati? Kemarin Pak Fonti pertanyaannya itu pertanyaan filsafat. Orang yang belajar filsafat tahu banget itu. Apa, mengapa, dan bagaimana. Mau tahu apa sebenarnya. Kenapa hati? Yang saya mau sharing hari ini, hati yang merdeka. Ternyata hidup kita ini yang sangat berpengaruh adalah hati. Kalau hati kita tidak nyaman, maka semua yang terjadi pun tidak akurat dengan baik, tidak berhasil dengan baik. Orang yang sedang jatuh cinta karena kenapa? Jatuh cinta itu karena kenapa? Karena muda yang sudah jatuh cinta. Hah? Kenapa? Lirik dulu pakai mata. Lihat dulu nih. Siapa nih di sini nih yang cantik, imut, ganteng, manis, langsing, gemuk? Benar juga nih. Jadi semua tuh dari mata dulu, dari mata. Nah, dari mata turun ke hati. Ternyata bukan hanya sampai ke mata. Dia lihat dulu, siapa sih yang cantik. Kalau orang jatuh cinta itu mulai dari mata. Dia dulu, oh ternyata si Timothy ganteng. Iya sih, emang dari Ya, kecil. kita ngomongin Timothy dulu. Ya. Ternyata si Timothy ganteng. Nah, ternyata si apa nih, Stefani imut, cantik. Iya kan? Kayak papa dan maminya. Gitu keturunan. Iya kan? Aku dengar lihat, ini siapa ya? Bang Wisnu bilang, ini siapa nih yang ganteng ini nih? Ternyata anaknya Pak Lumbu. Gantengnya minta ampun. Aku bilang ini bukan Cina lagi nih, lebih dari Cina. Gantengnya gitu loh. Ya, ganteng. Tapi saya mau katakan, percuma kita ganteng, percuma kita cantik, percuma kita langsing, percuma kita pintar, percuma kita bisa main musik keyboard, percuma kita bisa main drum, percuma kita bisa worship leader, percuma kita bisa sharing luar biasa kalau hati kita belum merdeka. Amin. Percuma. Sebab Tuhan tidak menghendaki hati yang belum merdeka. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya hati kita itu, sikap, karakter kita itu berkehendak kepada Tuhan luar biasa. Itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita harus benar-benar merdeka. Hati yang merdeka di dalam Kristus. Kita buka Yohanes 8 ayat 36.
Yes, terima kasih Bang. Yohanes 8 ayat 36. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Siapa anak itu? Yaitu Yesus Kristus yang mati di Golgota, menghapuskan setiap kesalahan-kesalahan saya dan saudara semua. Dia rela mati hanya untuk apa? Memerdekakan kita dari belenggu dosa. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia pertama sekali, Dia menciptakan Adam, lalu Dia berkata tidak baik kalau hanya Adam saja, sehingga Dia membuat lagi Hawa pendamping untuk Adam. Tetapi perintah yang Tuhan berikan kepada Adam melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Sehingga manusia pertama yang pertama diciptakan oleh Allah meleset, berbuat dosa. Tuhan Allah berkata, janganlah makan buah pohon yang baik dan benar. Tetapi Adam melanggar perintah itu, sehingga manusia pertama sekali jatuh ke dalam dosa. Manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan sampai keturunan kita itu menjadi orang-orang berdosa. Makanya datanglah Tuhan yang luar biasa itu. Dia menghapuskan setiap kesalahan-kesalahan kita itu. Dia berinisiatif sendiri untuk datang ke dunia. Karena manusia tidak ada inisiatif untuk mau memuji kepada Allah, untuk mau menyucikan dirinya kepada Allah. Walaupun ada inisiatif pun dia nggak sanggup untuk menyucikan dirinya. Kenapa orang Yahudi ada korban bakaran? Untuk apa? Untuk penyucian diri mereka. Tapi itu tidak bisa. Hanya yang bisa menyucikan, yang menguduskan kita, yang mampu memerdekakan kita, hanya domba yang luar biasa, korban yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Dia mati di kayu salib hanya untuk memerdekakan saudara dan saya. Kita sudah merdeka. Saya pastikan semua kita yang hadir pada siang hari ini, yang ikut retreat dari hari Kamis sampai hari Minggu nanti, kita sudah merdeka. Amin. Karena pengorbanan Yesus Kristus, kita sudah merdeka. Tapi yang saya mau tanyakan adalah, kalau kita sudah merdeka, apakah tidak ada goncangan lagi? Kalau kita sudah menang, apakah kita enak-enak saja? Tidak. Banyak tantangan yang perlu kita pertahankan supaya kita terus merdeka. Amin. Tidak ada yang gampang. Lanjut Bang. Nah, 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kunci kemerdekaan kita adalah roh Allah. Kalau kita nggak punya roh Allah, maka kita bukan orang-orang merdeka. Kalau saya balik ini ayat ini, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada Coba kita balik, dan di mana tidak ada roh Allah, maka di situ tidak ada kemerdekaan. Gampang sekali. Makanya kita harus pastikan di dalam diri kita, apakah sudah punya roh Allah atau tidak. Memang setiap manusia itu ada roh Allah, tapi yang salahnya apa? Roh Allah yang sudah ada di dalam diri kita, kita tidak aktifkan untuk bekerja. Sehingga yang berkapasitas banyak yang mengambil alih adalah roh daripada yang jahat. Sehingga hidup kita tidak merdeka. Lanjut. Siapa musuh kita? Saat Indonesia dijajah, siapa musuh kita? Waktu Indonesia dijajah, musuh siapa? Belanda, penjajah. Portugis. Jepang. Portugis. Portugis. Orang-orang IPS itu anak-anak pemuda pasti pintar-pintar. Terus apa lagi? Udah banyak loh yang menjajah Indonesia. Inggris, Jepang. Kita dijajah. Semua hasil bumi kita bukan bangsa Indonesia yang memanfaatkan, tetapi orang-orang yang menjajah kita, yaitu Belanda, Jepang, Portugis. Semua orang yang menjajah kita, mereka lah yang enak, mereka yang puas dengan hasil
hasil bumi kita. Karena kenapa? Indonesia belum merdeka. Kita dikekang terus sama mereka karena kita belum merdeka. Lanjut Bang. Siapa musuh kita? Kita harus tahu siapa musuh kita. Waktu Indonesia dijajah terus, pemuda-pemuda Indonesia mereka berkata, Indonesia harus merdeka. Karena ada komitmen itu, maka mereka membuat satu kelompok. Mereka cari tahu siapakah musuh mereka ini. Kalau sudah mereka tahu siapa musuh Indonesia, mereka cari tahu bagaimana caranya supaya musuh kita itu kalah. Walaupun secara finansial, tembak kita tidak punya waktu itu. Yang ada apa? Bambu? Runcing doang. Coba lihat tuh bawa bendera Jepang. Nah itu Jepang tuh. Bangsa Indonesia nggak tahu nih. Mungkin si Nathan ini kali ya, yang sedang bawa bendera ini. Nathan. Tapi kalau lihat badannya kayaknya nggak cocok Nathan deh. Sorry Bang Nathan. Kayaknya lebih cocok siapa ya, anak laki-laki di sini agak semangat gitu. Parulian. Kayaknya ini Parulian dulu nih. Ya, Parulian. Ini Parulian dulu ini. Nah, mereka semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Soekarno berkata apa? Berikan saya 10 pemuda. 10 pemuda saya akan memboncengkan Dunia. seluruh dunia ini. Luar biasa sekali. Itulah semangat anak muda. Dan waktu itulah yang ada. Mereka semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka berjuang supaya Indonesia merdeka dari jajahan. Lanjut. Nah, siapa musuh kita? Musuh kita adalah Lucifer. Nah, kemarin malam juga dibahas. Penyanyi ya, pemain musik. Itu namanya biduan. Kalau di bahasa Alkitabnya itu biduan. Lucifer, dia itu sebenarnya biduan yang menyanyi, malaikat penyanyi. Lucifer, dia mau menyamakan Allah, menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga dia dibuang. Namanya dikatakan bintang timur, raja bintang timur, dibuang ke bumi. Ini dia nih, Lucifer, malaikat Lucifer. Iblis, itulah musuh kita. Adalah iblis. Musuh kita bukan merawat darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Musuh kita bukan sesama pelayan. Musuh kita bukan Pak Gembala. Musuh kita bukan Bapak Wakil Gembala. Musuh kita bukan sesama pemain keyboard. Musuh kita bukan memusuhi siapa yang WL di depan ini. Kalau dia agak maju sedikit, kita berusaha supaya kita yang lebih maju, sehingga kita bentrok terus. Tidak kesehatian di dalam pelayanan. Itu menandakan kita sedang bermusuhan pelan-pelan. Kita ego supaya saya terus yang tampil, supaya saya terus yang dipercayakan, supaya terus yang menjadi nomor 1 di sini. Kita belum merdeka, teman-teman. Kita belum merdeka. Dan Tuhan akan pakai cara itu untuk mengubahkan kita. Lucifer musuh kita. Lanjut. Nah, musuh kita, lihat ya, apa di bawahnya itu? Roh perusuh. Ini musuh-musuh kita. Memang tidak kelihatan, tapi sangat bahaya sekali. Roh perusuh, artinya kemarahan. Karena tidak disetujui pendapatnya sendiri, tadi apa? Ngambek, marah. Ada yang marah nggak? Kemarahan. Aduh. Kayaknya ibu-ibu, tim ibu-ibu ini bahaya nih ibu kita nih. Ya, kemarahan. Ini musuh kita, kemarahan. Teror. Dia teror terus kita. Aku udah bilang jangan dia teror terus. Itulah musuh kita sebenarnya. Roh perusuh, kemarahan, teror. Itu semua pekerjaan iblis. Itu semua pekerjaan iblis. Inilah musuh kita yang pertama. Yang pertama musuh kita apa? Roh perusuh. Nih, dia aja dulu. Roh perusuh, lalu kemarahan, teror. Siapa yang suka marah? Nah, orang baik-baik semua. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk gereja Anugerah Allah, luar biasa sekali. Tapi saya ulang sekali lagi. Siapa yang suka marah? Oh, ternyata luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa.
Jangan cepat-cepat sakit hati. Jangan cepat-cepat patah hati. Kadang-kadang yang sakit itu pun menjadi obat yang luar biasa untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi kita nggak sanggup untuk menanggung kesakitan itu. Itu pribadi manusiamu. Tetapi kalau pribadi rohmu, engkau berkata, ini ujian bagi saya untuk terus dewasa di dalam Tuhan. Amin. Maka saya dan saudara bukan orang-orang yang bisa diombang-ambingkan. Kita harus bangkit dari setiap keterpurukan kita. Kita harus bangkit dari setiap kesalahan-kesalahan kita. Kita harus bangkit dari setiap dosa-dosa yang masih ada di dalam diri kita. Kita harus bangkit dari kebiasaan-kebiasaan kita yang negatif. Yang negatifnya apa? Jadwalnya tidak teratur, suka ngambek, suka iri hati, suka patah hati. Kita harus bangkit, teman-teman, supaya apa? Kita menjadi berkat yang luar biasa dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Boleh berikan tepuk tangan. Harus bangkit.